Kamu pernah gak sih ngerasa gak punya bakat? Setiap lihat orang lain selalu mikir, kok aku gak bisa jadi kayak dia ya? Trust me guys, itu pemikiran yang wajar kok. Dan podcast ini adalah jawabannya. Yuk dengerin sampai akhir. Hai fellas, kenalin aku Sherlinda. Dalam topik Search of Identity kali ini, aku bakal bahas lebih spesifik mengenai pencarian potensi dan bakat dalam diri kita. Banyak banget hal menarik yang bisa dibahas, sampai-sampai aku bingung nih mau mulai dari mana. Nah, itu dia. Mulai dari mana? Sebenarnya, kebanyakan dari kita punya banyak ide dan cita-cita, tapi bingung mau mulai dari mana, caranya gimana, dan harus nyiapin apa aja. Banyak keraguan juga tentang, aku bisa nggak ya? Aduh, ideku udah cukup matang belum ya? Memang, akan banyak keraguan yang kita rasakan setiap mau memulai suatu hal. Tapi sebenarnya, kita bisa loh terapin mindset, udah mulai aja dulu, masalah berhasil atau enggak, itu urusan belakangan deh. Karena gini teman-teman, pada dasarnya gak ada ide yang lahir 100% sempurna. Dan kalau kita gak pernah berani eksekusi ide dan mimpi-mimpi itu, ya kita akan tetap jalan di tempat, gak akan pernah maju. Tapi tunggu dulu, sebelum ngomongin lebih jauh tentang memulai apa yang kita impikan, aku mau tarik satu step ke belakang dulu deh, yaitu cari tahu apa yang sebenarnya kita mau dan kita suka. Kalau udah tahu poin itu, kita bakal lebih yakin untuk memulai sesuatu tanpa harus khawatir nantinya akan berhasil atau enggak. Selain itu, gak akan pernah ada kata rugi walaupun dalam proses atau hasilnya nanti kurang berjalan dengan baik. Di sini aku mau cerita pengalamanku dan berbagi beberapa tips buat teman-teman nih. Pertama, aku mau berbagi prosesku dalam mencari tahu potensi dan bakat diri. Dan yang kedua, prosesku dalam menjalani hal yang udah aku pilih. Simak baik-baik ya. Kalau perlu, bisa banget dicatat. Untuk tahu potensi dan bakat yang aku punya, aku merangkum 3 step sederhana ini. Yang pertama, mengenali diri sendiri. Nah, untuk step ini buat aku prosesnya nggak sebentar ya. Harus melewati bermalam-malam self-talk dan self-reflection. Kayak sebenarnya kegiatan apa sih yang paling bikin aku enjoy ngejalaninnya? Terus bidang apa yang aku kuasai, plus mau terus aku kembangin. Mengenali diri sendiri itu adalah dasar penting sebelum lanjut ke step berikutnya. Karena terkadang gak semua hal yang kita mau udah pasti dikuasain. Begitupun sebaliknya, gak semua hal yang kita kuasain mau kita kembangin. Contoh nih, sebut aja Bunga. Dia jago bahasa Inggris, tapi dia lebih tertarik ke bidang seni. Nah, si Bunga justru memilih bidang seni untuk dikembangin. Dan kemampuan bahasa Inggrisnya tadi dijadikan sebagai penopang untuk ngembangin referensi dan ide seninya dia. Oke, step kedua adalah tanya dan diskusi ke orang-orang terdekat. Dalam step ini, tentu aku nyari orang yang udah benar-benar aku percaya. Jadinya, aku bisa dapat masukan dan saran tentang hal apa yang bisa aku kembangin untuk jadi lebih baik lagi. Untuk opsi lain, teman-teman juga bisa memanfaatkan fitur tes minat bakat yang sekarang udah gampang banget diakses di internet. Dan selanjutnya, step ketiga, yaitu coba terjun langsung. Dengan kita mau mencoba terjun langsung dan melakukan banyak hal, pasti akan ada banyak perbandingan dan pengalaman yang bisa dijadikan acuan untuk mengembangkan diri, teman-teman. Nah, kalau kita udah tahu
bakat dan potensi, plus udah berani mulai. Sekarang aku mau ngomongin proses menjalani hal yang udah aku pilih. Ingat guys, namanya proses dan perjalanan